Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening all my fans, all YouTuber all over the world. Welcome back with me on my channel Taufik Putra Setia. Selamat malam sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di sini Taufik Putra Setia. Malam ini kembali saya hadir menemani Anda semua yang masih setia di rumah, stay at home, stay home, cicing wai lima, tong kama mana, mengikuti instruksi dari pemerintah untuk tetap di rumah untuk mencegah penyebaran dari pandemik virus corona ataupun COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Anda semua sehat-sehat selalu di rumah. Selamat berbuka puasa yang baru berbuka. Happy iftar for all of you home already fasting Ramadan today. And tonight I will accompany you again to make video for you because you are still at home. So I'm here to stay with you and keep watching my channel, to stay with me in this night in Holy Ramadan. So I wish all of you, my fans, wherever you are all over the world, from Indonesia, from Sabang till Merauke, and then from all around city in this world, wish all best for all of you and keep stay at home. You did that you love yourself, you love your family, and you already help anybody. And we wish together to Allah Subhanahu wa Ta'ala to pray to all paramedics wherever they are all over the world, whom take care to our patient who has this coronavirus or COVID-19, and we wish to Allah Subhanahu wa Ta'ala that all patients will get well soon in this month, and we wish to Allah Subhanahu wa Ta'ala that Allah will take out all coronavirus or COVID-19 as soon as possible from all over the world. And I just remind you, while you are stay at home, and keep calm, stay cool, stay positive, do not panic and do not stress, because that will be make weak your soul and your body. And relax your mind, and please keep closer to Allah Subhanahu wa Ta'ala by keep praying, keep carry your wudu, and keep clean by always washing your hand wherever after you hold something or you are going from outside your house. And please keep using your mask while you are going outside from your house, and stay cool. And let's against together coronavirus. Let's against together COVID-19 by did all instruction from our government. So tonight again I will accompany you by reading a storybook, still about, because this book still maybe around 2 more chapter again. Yesterday that I already read for you chapter 6, and now I will reading for you the story about Khalid bin Walid on the chapter 7. And I hope this storybook by reading by me will be interesting and useful and entertain of you, and make adding knowledge for us
I hope this is useful, especially for me, and I hope by I read the storybook make accompany you, then you will sleep well in this night. So let's listen my read storybook. But don't forget this minute I will drink, and let's drink hot tea by honey. It will be make your body good. I hope. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Okay, I will read this book, and I'm very sorry that I read by Indonesian language because this book is Indonesian language, and then I can translate this book by English because my a little bit poor for my English. So I hope you can looking for a translate by Google Translate. I hope it will be help for all of you. So let's listen my stories. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 7, bagian 7, dipecat dari jabatan Panglima. This is the title. Ketika perang Yarmuk berlangsung dengan hebatnya, di Madinah terjadi musibah, yaitu wafatnya Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau sakit selama 2 minggu dan akhirnya beliau wafat dalam usia 63 tahun. Pada saat menjelang wafat, beliau sempat mengumpulkan para pembesar negara membicarakan masa depan pemerintahan di Madinah. Khalifah, kami datang memenuhi undangan, memenuhi panggilan, ujar para pembesar. Terima kasih. Bagaimana kabar pasukan kita di Yarmuk? Tanya Khalifah. Alhamdulillah, mereka masih tetap bertahan, kata pembesarnya. Para pembesar, penyakit saya sudah cukup berat. Barangkali Allah akan memanggilku tidak lama lagi, kata Khalifah. Ikhlaskan dirimu Khalifah, ujar seorang pembesar. Aku ikhlas sekali, kata Khalifah. Teruskan perjuangan kita mengemban amanah Rasul menegakkan kebenaran. Kami siap melanjutkan perjuangan ini Khalifah, kata para pembesar. Persatuan dan kesatuan harus kita pelihara terus, pesan Khalifah. Insyaallah, kata para pembesar. Para pembesar, untuk melanjutkan memimpin perjuangan, bagaimana kalau saya tunjuk Umar bin Khattab menggantikan saya setelah saya meninggal? Kata Khalifah minta pendapat. Ya, kami setuju Khalifah. Memang tidak ada orang yang pantas menggantikanmu selain dia. Kami setuju sekali, sambut para pembesar. Umar, panggil Khalifah. Saya Umar bin Khattab, sahut Umar. Terimalah kepercayaan ini nanti, kata Khalifah. Semoga Allah mengizinkan dan meridhoiku, kata Umar bin Khattab. Ingatlah pesanku, berpeganglah kalian pada agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai, pesan Khalifah. Kami akan selalu mengingat pesanmu Khalifah, kata para pembesar. Tidak lama kemudian, Khalifah kembali ke hadirat Allah yang Maha Kuasa. Umar bin Khattab segera mengumpulkan sahabat-sahabat Rasul yang menjadi pembesar Madinah saat itu. Saudara-saudara yang mulia, saya mengumpulkan saudara-saudara sekalian untuk membicarakan
masalah kelangsungan kepemimpinan umat, kata Umar. Saya minta pendapat saudara-saudara. Bukankah khalifah telah mengamanatkan engkau untuk menggantikannya? Tanya seorang pembesar. Ya, tetapi apakah kalian menyetujuinya? Kata Umar. Kami semua setuju, kata para pembesar. Sebetulnya saya dan kalian sama saja. Kalian pun dapat menjadi pemimpin, kata Umar. Tidak. Di antara kami, engkaulah yang paling pantas, sanggah para pembesar. Saya kira umat juga akan setuju, kata seorang pembesar. Kami berbaiat kepadamu Umar, tegas pembesar yang lain. Terima kasih. Saya memang tidak akan mengejar-ngejar suatu jabatan, tetapi apabila itu datang, saya tidak akan menolaknya, ujar Umar. Engkaulah yang paling pantas di antara kami untuk menduduki jabatan khalifah, kata pembesar. Sekali lagi, terima kasih. Saya ingin mengumpulkan umat untuk memperkenalkan diri saya dan meminta dukungan mereka, kata Umar. Baik, besok kita kumpulkan semua rakyat untuk mendengarkan pidato khalifah, kata pembesar. Keesokan harinya, penduduk Madinah berkumpul di halaman Masjid Nabawi untuk mendengarkan pidato yang akan disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saudara-saudara hamba Allah yang mulia, kata Umar membuka pidatonya. Pada hari ini saya dibaiat oleh para pembesar Madinah untuk menjadi khalifah, menggantikan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang telah menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala kemarin. Karena itu, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara setuju atas pengangkatan diri saya sebagai khalifah? Tanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setuju, kata rakyat serempak. Kami sangat setuju, kata yang lain. Apakah kalian juga ikut berbaiat seperti para pembesar? Tanya Umar. Ikut, kata rakyat. Kami ikut berbaiat kepadamu, teriak yang lain. Terima kasih, sambut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya ingin menyampaikan isi hati saya. Saudara-saudara, saya ini manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat kekeliruan yang saya lakukan, tolong luruskanlah saya. Saudara-saudara, jangan membiarkan saya dalam kekeliruan, karena hal itu berarti saudara-saudara membiarkan saya dimakan api neraka. Marilah kita bersama bersatu padu berjuang menegakkan agama Allah di muka bumi ini, kata Umar bin Khattab menutup pembicaraannya. Selamat Umar, kata para pembesar sambil menyalaminya. Terima kasih, sambut Umar sambil tersenyum. Berita tentang wafatnya Abu Bakar juga sampai ke Yarmuk, tetapi hal ini tidak mempengaruhi semangat juang pasukan Islam. Panglima, ada utusan dari Madinah, kata seorang prajurit. Mana? Tanya Khalid. Di belakang, kata prajurit. Khalid bin Walid menengok ke belakang, kemudian menghampiri utusan itu. Berita apa yang kamu bawa? Tanya Khalid. Panglima, Khalifah Abu Bakar telah meninggal dunia, kata utusan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan? Tanya Khalid. Kemarin, jawab utusan. Ada berita apa, Panglima? Tanya Surahbil. Khalifah meninggal dunia, kata Khalid. Apakah karena sakit? Tanya Surahbil. Ya, beliau sakit kurang lebih 2 minggu,
kata utusan. Berita apa lagi yang kamu bawa? Tanya Khalid. Apakah ada yang penting lagi? Desak Surahbil. Hari ini sudah diangkat khalifah pengganti beliau, kata utusan. Siapa yang menggantikan beliau? Tanya Khalid. Sahabat Umar bin Khattab, kata utusan. Alhamdulillah, para pembesar kita tidak salah pilih. Mereka telah memilih orang yang tepat, kata Khalid. Memang Umarlah yang paling pantas menggantikan beliau, kata Surahbil. Saya ikut berbaiat kepada Umar selaku khalifah kaum muslimin, kata Khalid. Saya juga panglima, sela Surahbil. Utusan, apakah ada pesan dari khalifah? Tanya Khalid. Tidak ada, kata utusan. Baik, kau kembali saja ke Madinah dan sampaikan kepada khalifah bahwa kami di sini memperoleh kemenangan, pesan Khalid. Ya Panglima, saya segera kembali ke Madinah, kata utusan, lalu meninggalkan Panglima Khalid. Ayo Surahbil, kita maju lagi ke medan tempur, ajak Khalid. Mari Panglima, sambut Surahbil, lalu meloncat ke tengah medan peperangan. Pertempuran masih berkobar dengan hebat. Serbuan tentara Romawi tidak pernah reda. Pasukan Islam menghadapinya dengan kekuatan iman dan semangat mencari syahid. Di Madinah, Khalifah Umar bin Khattab sedang mengadakan musyawarah dengan para pembesar negara. Saudara-saudara, saya akan melanjutkan usaha yang telah dirintis oleh Khalifah Abu Bakar, yaitu perjuangan perluasan daerah, ujar Umar bin Khattab. Ya, memang perjuangan ini harus dilanjutkan, kata para pembesar. Ada berita yang sangat membanggakan hati, yaitu pasukan kita di bawah pimpinan Panglima Khalid selalu memperoleh kemenangan, kata pembesar yang lain. Dia memang hebat, perlu kita dukung perjuangannya, kata yang lain. Jangan terlalu memuja-muja seseorang. Kita harus yakin bahwa kemenangan itu atas pertolongan Allah semata-mata, bantah Khalifah Umar. Tetapi memang kegagahan Panglima Khalid tidak ada tandingannya, kata para pembesar. Untuk saat ini mungkin begitu, tetapi di masa yang akan datang belum tentu. Jadi kita tidak dibenarkan terlalu memujanya, kata Khalifah. Apakah Khalifah sudah mempunyai rencana lain dalam usaha perluasan daerah ini? Tanya seorang pembesar. Ya, kalau di Yarmuk tentara kita menang, rencana selanjutnya adalah Palestina, kata Khalifah. Mengapa harus ke sana dahulu? Tanya pembesarnya. Maksud saya untuk merebut Baitul Maqdis, kata Khalifah. Benar, Baitul Maqdis memang harus kita kuasai, karena dahulu tempat itu pernah menjadi kiblat bagi kita semua, ujar seorang pembesar. Ya, itulah alasanku, jelas Khalifah. Insya Allah maksud kita berhasil karena kita mempunyai panglima yang gagah, yaitu Khalid bin Walid, kata seorang pembesar. Dan sudah berpengalaman dalam merebut berbagai daerah, tambah yang lain. Justru ada hal yang terlintas dalam niatku tentang Khalid bin Walid, kata Khalifah. Rencana apa Khalifah? Tanya pembesarnya. Khalid akan aku turunkan dari jabatan panglima, kata Khalifah. Diturunkan? Mengapa demikian Khalifah? Tanya pembesar heran. Dengan niat yang baik akan kuturunkan dia, kata Khalifah. Bukankah dia sudah banyak berjasa kepada kita? Tidak sedikit kemenangan yang telah kita peroleh, sanggah para pembesar. Ya, memang siapapun mengakui jasa-jasa Khalid.
Saya pun mengakui itu, ujar Khalifah. Lantas mengapa jabatan dia diturunkan? Tanya para pembesar. Ataukah ada kesalahan yang diperbuatnya? Tanya pembesar lain. Aku belum menemui sedikit pun celah pada dia, kata Khalifah. Jadi, apa alasannya sehingga ia diturunkan? Tanya para pembesar. Aku sering mendengar pembicaraan rakyat kecil. Mereka terlalu membanggakan kegagahan Khalid, sehingga hatiku khawatir di suatu saat rakyat awam itu memujanya dengan berlebih-lebihan, sehingga menimbulkan kemusyrikan. Dia didewa-dewakan, jelas Khalifah. Kalau dia diturunkan, bagaimana dengan perjuangan kita? Tanya pembesar. Apakah kalian khawatir kalau Khalid tidak ada? Kita akan lumpuh dan tidak ada yang mampu menggantikannya, tanya Umar. Tetapi kenyataannya sekarang begitu, Khalifah. Dialah pengatur siasat yang tepat, sanggah pembesarnya. Kalau Khalid tidak ada pun, saya yakin yang lain juga mampu, ujar Khalifah. Khalifah, kalau dia akan diturunkan jadi apa? Menjadi komandan? Tanya pembesar. Atau diturunkan menjadi pemimpin barisan? Tanya pembesar yang lain. Bukan, dia akan saya turunkan dari jabatan panglima menjadi prajurit biasa, jawab Khalifah tegas. Mendengar jawaban Khalifah Umar semacam itu, semua pembesar terkejut. Mereka seperti tidak percaya pada keputusan yang diambil oleh Khalifah Umar. Hal ini kedengarannya mungkin aneh, tetapi itulah yang akan kulakukan, ujar Khalifah. Kami serahkan masalah ini kepada Khalifah. Kami yakin Khalifah lebih arif bijaksana, kata para pembesarnya. Percayalah saudara-saudara, niatku baik, kata Khalifah meyakinkan pembesarnya. Setelah selesai pembicaraan itu, Khalifah Umar langsung membuat surat penurunan jabatan Khalid bin Walid, dan segera ia mengutus seseorang untuk menyampaikan surat itu kepada yang bersangkutan. Kamu berangkat sekarang ke Yarmuk, perintah Khalifah. Untuk apa, Khalifah? Tanya utusan. Sampaikan suratku kepada Panglima Khalid di sana, kata Khalifah. Baiklah, Khalifah, kata utusan. Berangkatlah sekarang juga, perintah Khalifah. Permisi, Khalifah. Assalamualaikum, kata utusan, lalu pergi meninggalkan Khalifah. Panglima Khalid dengan penuh semangat memimpin pasukannya bertempur. Panglima, tentara kita tampaknya sudah lelah berperang, ujar Abu Ubaidah. Tetapi kita tidak boleh mundur. Bala bantuan tentara Romawi sudah berkurang. Teruskan perjuangan, kita akan menang, kata Khalid membesarkan hati prajuritnya. Serbu terus, seru Abu Ubaidah. Pada waktu Panglima Khalid sibuk memimpin peperangan itu, datanglah utusan Khalifah menyerahkan sepucuk surat. Panglima, panggil utusan. Siapa kau? Tanya Khalid. Saya utusan Khalifah, kata utusan. Ada apa? Tanya Khalid sambil mundur dari medan pertempuran. Saya membawa surat dari Khalifah, kata utusan. Surat apa? Tanya Khalid. Khalifah Umar memberikan sepucuk surat untukmu, kata utusan sambil menyerahkan surat itu. Terima kasih, kata Khalid. Panglima Khalid segera membuka surat itu dan membacanya kata demi kata. Selesai membaca surat itu, Khalid merasa tercengang. Ia tidak menyangka isi surat itu sedikit pun. Apakah harus diumumkan sekarang? Tanya Khalid dalam hati. Kalau diberitahukan sekarang kepada teman-teman, mungkin berbahaya. Perjuangan akan kacau. Nanti saja kalau peperangan telah selesai. Segera Khalid
mengantongi surat itu dan kembali ke medan pertempuran. Surah Bir, bala bantuan Romawi sudah tidak mengalir lagi. Ayo terus gempur, perintah Khalid. Panglima, Ikrimah tewas, kata Surah Bir. Apa? Tewas? Khalid terkejut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, umamnya. Berita kematian Ikrimah membangkitkan tekad Khalid untuk membalas kepada tentara Romawi. Ia segera maju ke barisan berani mati. Kita harus bertahan gempur terus, seru Panglima Khalid. Panglima Khalid bagaikan tidak takut mati. Ia tidak gentar sedikit pun menghantam pasukan Romawi. Kita harus bertahan gempur terus, seru Panglima Khalid. Panglima Khalid bagaikan tidak takut mati. Ia tidak gentar sedikit pun menghantam pasukan Romawi. Sementara itu, tentara Romawi ternyata sudah tidak memiliki tentara cadangan lagi. Mereka banyak yang tewas, tetapi tidak ada yang menggantikannya. Akhirnya, mereka kewalahan dan lambat laun mundur ketakutan. Melihat musuhnya mundur dan kacau, Khalid mengerahkan pasukannya menghantam habis-habisan. Gempur terus, seru Khalid. Allahu Akbar, pekik perjuangan menggema di medan laga. Hati musuh menjadi kecut, semangat juang mereka menciut. Dalam keadaan seperti itu, Panglima Khalid mencambuk kudanya menuju tempat Panglima Besar Bahan. Mana Panglima kalian? Bentak Khalid. Kau terlambat, Panglima telah pergi ke Bizantium, kata pengawal. Panglima Bahan yang masih tetap berada di sana. Pengecut, ejek Khalid. Tidak, pengecut karena kamilah gantinya, kata pengawal. Tangkap, seru pengawal yang lain. Ayo maju, tantang Khalid. Panglima Khalid diserbu oleh beberapa orang pengawal Panglima Bahan. Pertempuran terjadi cukup seru. Tetapi hanya dalam waktu sekejap, semua pengawal Panglima Bahan terjatuh dan tewas. Tinggal seorang yang masih hidup. Hai, katakan di mana panglimamu, tanya Khalid. Dia sudah pergi, kata pengawal. Bohong, kau sembunyikan dia, bentak Khalid. Benar Panglima, dia sudah pulang ke Bizantium, kata pengawal. Baik, sekarang kau pilih, mati atau menyerah kepadaku, kata Khalid. Panglima, saya tunduk kepadamu, kata pengawal. Jangan berpura-pura, bentak Khalid. Tidak, saya sungguh-sungguh tunduk kepadamu, tegas pengawal. Kalau begitu, buktikan kesetiaanmu, pinta Khalid. Baiklah, bagaimana aku membuktikannya, tanya pengawal. Di mana Panglima Bahan berada, desak Khalid. Demi Tuhan dan Rasulmu, dia sudah pulang pagi tadi, kata pengawal. Sumpahmu itu dapat dipertanggungjawabkan, tanya Khalid. Percayalah, kalau begitu bergabunglah kau dengan tentaraku, kata Khalid. Baik Panglima, kata pengawal. Tentara Romawi lari kocar-kacir. Mereka berusaha menyelamatkan diri, dan sebagian lagi ada yang menyerahkan diri, takluk kepada tentara Islam. Tentara Islam memperoleh kemenangan yang sangat gemilang, walaupun harus ditebus oleh beberapa orang pejuang yang gugur sebagai syuhada. Di antaranya adalah Ikrimah beserta putranya Amru bin Ikrimah. Mereka yang takluk kita hormati sebaik-baiknya, pesan Khalid. Panglima, kita berikan penghormatan terakhir bagi para syuhada, kata Abu Ubaidah. Baik, kita doakan semoga mereka diterima di pangkuan Allah, kata Khalid. Amin, kata yang lain. Abu Ubaidah, Surahbil, dan semuanya, mari kita kembali ke perkemahan, ajak Khalid. Mari Panglima, sambut Abu Ubaidah. Sebelum beristirahat,
ada sesuatu hal yang harus saya beritahukan kepada kalian dan kepada seluruh prajurit, kata Khalid. Masalah apa, Panglima? Tanya Surahbil. Nanti saja, yang penting kumpulkan semua prajurit, ujar Khalid. Semua prajurit agar berkumpul. Ada hal penting yang akan disampaikan oleh Panglima, seru Surahbil. Tolong semuanya berkumpul, kata Abu Ubaidah. Semua prajurit Islam berkumpul di pelataran perkemahan. Mereka duduk dengan rapi untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh panglimanya. Saudara-saudara, duduklah semua. Panglima akan menyampaikan sesuatu kepada kita, kata Surahbil. Masalah apa, Surahbil? Tanya prajuritnya. Tenang, duduk saja. Jangan bertanya-tanya, nanti Panglima yang akan mengatakannya, pinta Surahbil. Silahkan, Panglima. Panglima Khalid berdiri dengan penuh semangat dan penampilan yang selalu berseri-seri. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan masalah penting. Maaf, sebenarnya masalah ini harus saya sampaikan kepada saudara-saudara beberapa hari yang lalu. Tetapi, karena perjuangan kita belum berakhir, terpaksa saya tunda hingga saat ini, kata Khalid. Para prajurit mendengarkan dengan penuh perhatian, karena panglimanya seperti akan menyampaikan hal yang sangat penting dan serius. Saudara-saudara, para pejuang yang mulia, beberapa hari yang lalu saya menerima surat dari Khalifah Umar. Seharusnya saya bacakan di hadapan saudara-saudara waktu saya menerimanya. Tetapi karena kita sedang bertempur, maka baru saat ini saya bacakan, kata Khalid. Surat apa, Panglima? Tanya seorang prajurit ingin segera mengetahuinya. Dengarlah baik-baik. Melalui surat ini, Khalifah menurunkan saya dari jabatan Panglima dan mengangkat saudara Abu Ubaidah menggantikan saya, kata Khalid tenang. Mendengar keputusan itu, semua tentaranya terkejut. Bahkan sebagian berdiri memprotes. Tidak, Panglima, saya tidak setuju, kata seorang prajurit sambil berdiri. Jangan diterima, Panglima, kata yang lain berdiri. Panglima, kami tidak setuju, protes yang lain. Menyaksikan prajuritnya bersikap seperti itu, Panglima Khalid marah-marah. Siapa yang tidak setuju dengan keputusan ini? Teriak Khalid sambil mencabut pedangnya. Tenang, coba duduk semua, pinta Surahbil menenangkan prajuritnya. Yang tidak setuju dengan keputusan ini berarti berhadapan denganku. Maju, bentak Khalid dengan mata melotot. Panglima, kami mencintaimu, kata seorang prajurit. Kalau kalian mencintaiku, dukunglah keputusan ini, kata Khalid meminta pengertian. Tetapi kami tidak mengerti maksud keputusan itu, Panglima, kata prajurit yang lain. Ini keputusan seorang khalifah yang sangat bijaksana. Pasti maksudnya baik. Kita wajib menaati semua perintah pemimpin. Paham? Kata Khalid. Paham, Panglima, kata prajurit. Khalifah Umar adalah seorang yang arif bijaksana. Saya juga ikut berbaiat kepadanya. Dia sahabat utama Rasulullah yang dikenal memiliki ilmu yang luas dan kepribadian yang tinggi. Bukankah kalian juga ingat pada suatu saat Rasulullah pernah mengatakan bahwa apabila setelah beliau ada lagi Rasul, niscaya Umarlah yang akan diangkat menjadi Rasul itu. Itulah isyarat dari Rasulullah terhadap ketinggian pribadi Khalifah Umar. Dia tidak mungkin membuat khianat dan merugikan kita, kata Khalid. Sekarang kalian semua harus setuju terhadap keputusan ini. Saya sendiri tidak merasa kecewa sedikit pun. Ya, Panglima, kata prajuritnya.
Sekarang jangan lagi sebut saya Panglima. Saya bukan Panglima lagi sekarang. Jabatan itu sekarang saya serahkan kepada saudara Abu Ubaidah. Terimalah Abu Ubaidah, kata Khalid. Saya berat menerimanya Khalid, kata Abu Ubaidah. Terimalah, ini kepercayaan dari khalifah. Kita tidak boleh menolaknya, kata Khalid. Selama masih ada engkau, saya merasa tidak pantas menjadi panglima, kata Abu Ubaidah merendah. Jangan terlalu membanggakanku, kita tidak berbeda, kata Khalid. Tetapi, tidak mungkin kami dapat berjuang tanpa engkau, kata Abu Ubaidah. Abu Ubaidah, bagiku, perjuangan adalah segala-galanya. Karena itu, aku akan tetap berjuang dimanapun aku berada, janji Khalid. Betulkah itu Khalid? Tanya Abu Ubaidah. Percayalah, aku tidak pernah berkhianat, lari dari perjuangan selama aku masih kuat, ujar Khalid. Mendengar jawaban semacam itu, Abu Ubaidah dan semua prajurit merasa terharu serta kagum terhadap tekad pahlawan berhati baja yang berjuang hanya karena Allah semata-mata tanpa ada pamrih apapun. Abu Ubaidah merangkul Khalid dengan tetesan air mata. Bantulah aku Khalid, bisik Abu Ubaidah. Percayalah, setiap saat aku pasti membantumu, kata Khalid. Terima kasih Khalid, kata Abu Ubaidah sambil melepaskan pelukannya. Saudara-saudara, Panglima, kita sekarang adalah Abu Ubaidah. Mari kita patuhi segala perintahnya, kita dukung dia agar kita tetap jaya, pesan Khalid. Saat itu, jabatan Panglima disandang oleh Abu Ubaidah. Keputusan Khalifah ternyata tidak menggoncangkan perasaan Khalid bin Walid. Selanjutnya, dengan taat ia berjuang sebagai prajurit biasa di bawah pimpinan Abu Ubaidah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, sadaqallahul azim. Itulah saudara-saudara, sahabat-sahabat semua YouTuber dimana berada, kisah dari sahabat Rasul Khalid bin Walid yang dipecat dari jabatannya sebagai panglima. Semoga menjadi suri tauladan bagi kita semua. Masya Allah, merinding sekali. Begitu mulia akhlaknya. Semoga bermanfaat dan menjadi suri tauladan juga bagi kita semua, bahwa jabatan itu, apa yang diamanahkan itu hanya titipan di dunia ini, yang apabila kita mati pasti akan diminta pertanggungjawaban. Dan begitulah kemuliaan seorang sahabat Rasul, yang semoga kita bisa menjadi suri tauladan buat kita. Dan mudah-mudahan cerita ini sangat bermanfaat bagi kita, bahwa hidup di dunia ini sementara, harta, jabatan, kekayaan, semua hanya titipan, yang apabila kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun yang kita bawa kecuali ibadah-ibadah kita, ilmu-ilmu kita yang bermanfaat. Semoga menjadi suri tauladan, dan semoga apa yang saya bacakan dipahami. Dan apabila ada kesalahan, mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan, dan hanya Allah lah yang maha benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, good evening, good night, and sweet dream. Thank you for watching and listening, and wish all best for all of you while you are still staying at home with your family. So do I, but don't worry, you are still at home, you are still with me, sama saya di rumah saja. Dan jangan lupa, yang belum subscribe, di subscribe, klik like
atau tombol jempolnya, kemudian klik lonceng, dan please share to all of your friends wherever they are all over the world. Thank you very much for watching. Wait and see for my next video. Inshallah, if I have time, if Allah give me time, well, the last chapter in chapter 8, there is the last chapter. This is H, last chapter, berjuang karena Allah, kisah sahabat Nabi Khalid bin Walid. Selamat beristirahat. Have a nice day. Thank you for watching. Keep spirit and keep smile. Say no to drugs. Jauhi narkoba. Stop narkoba. Let's do positive things in every second time we have in this beautiful world. See you again. Bye bye.